Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Ibu Nana, yang mana hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan penilaian awal dan resusitasi penderita trauma, atau yang dikenal dengan initial assessment. Minta tolong disimak dengan baik-baik karena ini menjadi hal yang paling penting dalam kita, dalam sebagai perawat, untuk melakukan penanganan pada pasien-pasien trauma. Untuk pembelajaran hari ini diharapkan teman-teman semua bisa mengetahui yang pertama, mahasiswa dapat menyebutkan dan mengetahui masalah yang dapat mengancam pada penderita trauma dengan cepat dan tepat. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan dan memahami konsep pada initial assessment. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan penanganan penderita trauma secara berurutan. Yang keempat, mahasiswa dapat menentukan rujukan rumah sakit yang tepat untuk penanganan definitifnya. Baik, kita lanjut yang pertama. Kalau kita lihat grafik semacam ini, kita akan tahu bahwasanya angka kematian itu ini angkanya paling besar itu terjadi pada sebelum 1 jam pertama, ya. Sehingga itulah pentingnya kita dalam menangani pasien di awal-awal waktu kejadian itu dengan tepat dan benar. Ya, jika tidak dilakukan dengan tepat dan benar, cepat, ya, maka akan meningkatkan angka kematian pada pasien. Ini kita bisa lihat angkanya ini semakin tinggi untuk jam kurang dari 1 jam. Oke, ya, dibandingkan dengan yang sehingga sangat penting kita tahu bagaimana cara melakukan penanganan pertama. Yang pertama adalah kita kaji, yang kita sebut dengan istilah A, B, C, D, dan E. A itu airway dengan proteksi servikal, kemudian B, breathing dengan oksigenasi dan ventilasi, C, circulation dengan kontrol perdarahan dan perbaikan volume cairan, D, disability dengan keadaan neurologis. Yang terakhir yaitu exposure dan kontrol hipotermi. Baik, kalau tadi penanganan pada pasien-pasien awal yaitu kita kaji dulu ABCD-nya dulu, ABCD dan E. Hal yang utama yang kita harus lakukan sebelum mengkaji itu semua, kita harus lakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah 3A, yaitu 3A di sini adalah yang pertama, aman diri. Pastikan diri kita sebagai penolong sudah aman, sudah memakai alat pelindung diri dengan lengkap. Kemudian yang kedua yaitu aman lingkungan. Pastikan tempat untuk kita melakukan penanganan sudah safety, sudah aman, ya, tidak mengancam nyawa atau berbahaya. Yang ketiga adalah aman pasien. Ya, pasien sudah terkondisikan aman. Misal ada pasien KNL, maka kita amankan dulu di tempat yang aman, ya. Atau di rumah sakit, pasien datang, pastikan pasien di berangkat yang aman. Kemudian yang kedua adalah cek respon secara cepat, ya. Dan nilai pengembangan dada secara cepat juga. Kita lihat apakah ada kembang kempis dada pasien. Jika tidak ada respon dan tidak ada pengembangan dada, maka kita langsung aktifkan SPGDT. Seperti yang kemarin kita telah pelajari bahwasanya SPGDT di sini maksudnya adalah
koordinasi dengan multisektor atau multi dengan tenaga kesehatan lainnya. Ya, bisa dengan dokter atau dengan perawat yang khusus dengan istilah code blue memang jika memang diperlukan. Yang terakhir adalah pegang kepala atau imobilisasi leher. Artinya, pada bagian leher ini jangan digerak-gerakan. Sebagai antisipasi, apakah pasien itu dengan trauma servikal atau tidak dengan trauma servikal. Pastikan kepala pasien tidak digerak-gerakan. Ya. Jadi, itu yang sangat-sangat penting yang kita lakukan pertama sebelum kita melakukan A, B, C, D, E. Oke, setelah tadi kita melakukan 3A, kemudian cek respon, kemudian mengaktifkan SPGDT, serta yang satunya itu lagi ya, dan langsung kita melakukan pemeriksaan secara cepat, yaitu bagaimana cara menilainya dan waktunya berapa lama, yaitu tidak lebih dari 10 detik ya. Jadi sangat cepat. Kalau terlalu lama, maka kita akan lama juga menentukan masalah pasien dan lama juga dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan kepada pasien. Jadi, jangan lama-lama. Caranya bagaimana? Dengan 10 detik itu, ajak penderita berbicara. Ya, tanyakan. Bapak, sekarang ada di mana? Bapak, apa yang dirasakan saat ini? Ya, kalau pasiennya itu mampu berbicara dengan jelas, artinya menunjukkan respon yang baik. Ya. Respon yang baik itu seperti apa? Yang pertama, airway. Airway-nya baik, diajak ngobrol, bisa berbicara, artinya terdengar seperti tidak ada sumbatan jalan nafas. Kemudian yang B, RR-nya bagus ya, terdapat nafas spontan, ya RR-nya juga dalam frekuensi yang dalam batas normal. Kemudian sirkulasinya mungkin baik, ditandai dengan hemodinamik, yang mana hemodinamik di sini tanda tekanan darahnya bagus, nadinya bagus, serta disability. Di sini tingkat kesadarannya juga bagus. Misalnya kompos mentis, GCS-nya E4, M6, dan V5. Ya. Jadi kalau menunjukkan A, B, C, D-nya baik, maka pasien itu memiliki respon yang baik. Namun, jika tidak ada respon, maka kita lanjutkan ke primary survey. Apa itu primary survey? Mari kita lihat bersama. Baik, kita lanjut terkait dengan primary survey. Tadi di awal kita sudah sebutkan bahwasanya di primary survey ini dimulai dari A, B, C, dan E. Ya. Untuk yang pertama yaitu A. A adalah airway dan proteksi servikal. Dalam pengkajian di airway ini, kita akan menilai bagaimana kepatenan jalan nafas. Ya, di mana kita akan melakukan pemeriksaan apakah adanya obstruksi jalan nafas. Ya, apakah ada sumbatan di jalan nafas karena ada benda asing yang masuk di dalamnya. Bisa benda padat, benda cair, ya. Untuk memastikan bahwasanya ada sumbatan atau tidak, kita bisa lihat. Jika pasiennya dapat berbicara, maka kita anggap jalan nafasnya bersih atau clear, airway-nya clear. Ya. Namun, jika pada saat pemeriksaan atau pengkajian didapatkan adanya suara nafas tambahan, misalnya stridor, wheezing, kemudian ada gargling, ada snoring, berarti hal tersebut menunjukkan adanya sumbatan jalan nafas.
airway unclear. Nah, di sini tadi penanganan yang kita lakukan jika ada sumbatan jalan nafas. Ya. Kita kenal dulu macam-macam sumbatan jalan nafas. Jika ada cairan di dalam rongga mulut pasien, kita sebut dengan istilah suara nafas tambahan, suara gargling. Ya. Tuh, jika ada cairan. Jika ada kondisi bahwasanya ditemukan sumbatannya karena lidah pasien jatuh ke belakang, angka lidah pasien jatuh ke belakang, maka kita sebut suara snoring. Snoring ya. Itu. Jadi ada dua istilah yang menunjukkan bahwasanya adanya sumbatan jalan nafas ya. Lantas, bagaimana cara membebaskan jalan nafas atau membuka jalan nafas pasien yang mengalami sumbatan? Pada dasarnya, airway management bisa dilakukan dengan dua, yaitu dengan alat, ya, atau yang kedua adalah tanpa alat. Ya, di sini jika pasiennya terdapat sumbatan, kita bisa lakukan chin lift ataupun jaw thrust. Ya, tindakan ini biasanya dilakukan untuk pasien-pasien yang ditemukan adanya suara snoring. Itu. Jadi chin lift atau jaw thrust ini salah satu tindakan untuk airway management tanpa alat. Jika menggunakan alat, maka kita bisa banyak alternatif sesuai dengan kasus pasien. Jika didapatkan ada cairan, ya, entah misalnya cairan karena darah atau cairan sisa-sisa makanan yang terkumpul atau terakumulasi di rongga mulut pasien yang kita sebut suara gargling, maka penanganan yang kita lakukan adalah dengan suction. Ya, dengan suction. Itu, ya. Atau ada manajemen lainnya, misal dipasang oropharyngeal airway atau kita sebut OPA, atau kalian lebih sering dengan istilah myogudel, ya. Itu adalah salah satu teknik untuk membebaskan jalan nafas jika pasien terdapat snoring. Snoring ya. Kemudian ada yang lainnya juga yaitu nasopharyngeal airway. Ya, jika tindakan tersebut tidak bisa dilakukan atau tidak berhasil, maka kita bisa melakukan yang namanya airway definitif. Ya, salah satunya adalah misalnya dengan tracheostomy, ya, seperti itu. Oh ya, tadi ada istilah chin lift atau jaw thrust untuk membebaskan jalan nafas snoring. Dua teknik ini adalah teknik yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Ya, artinya kita lihat kasus pasien. Kita akan melakukan chin lift jika pasien itu tidak dicurigai adanya trauma servikal. Ya, tidak dicurigai adanya trauma servikal. Ya, kalau untuk jaw thrust ini dilakukan untuk pasien-pasien yang dicurigai adanya trauma servikal. Bagaimana kita menentukan bahwasanya pasien itu dicurigai adanya trauma servikal? Kita bisa melihat tanda-tanda yang muncul pada pasien. Misal, ada multitrauma. Ya, multitrauma misalnya ditemukannya 2 fraktur di tulang-tulang besar. Ya, tuh. Kemudian yang selanjutnya terdapat jejas atau luka dari bahu ke atas kepala. Ya, lebam-lebam, kemerahan, jejas ya dari bahu ke arah kepala.
Kemudian adanya trauma kapitis, trauma kepala. Nah, kita sudah curiga adanya trauma servikal. Kalau kita menentukan seperti itu, salah satu airway management adalah dengan jaw thrust. Jadi jangan sampai keliru ya, karena ini terkait dengan tadi hal yang penting dilakukan sebelum kita melakukan pengkajian kepada pasiennya. Imobilisasi leher pasien. Ya, jadi untuk look kita akan melihat bagaimana pengembangan dinding dada pasien. Apakah ada pengembangan atau tidak? Ya. Kemudian setelah kita melihat, setelah kita look, kita listen, dengarkan hembusan nafasnya. Apakah didengar adanya suara mengorok ya, atau snoring, ataukah ada suara kumur-kumur, gargling, atau adakah suara stridor? Ya. Kemudian kita feel, rasakan hembusan nafas pasien. Jika ada hembusan, artinya di situ pasien mampu bernafas spontan ya. Jadi look, listen, and feel itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Mata kita melihat dinding dada pasien, kemudian telinga kita untuk mendengar serta mendengar apakah ada suara tambahan nafas pasien, kemudian pipi kita bisa untuk merasakan bagaimana apakah ada embusan nafas pasien. Ya, jika dalam pengkajian look, listen, and feel itu dirasa tidak menunjukkan respon yang bagus ya, tidak ada pengembangan dada misalnya, atau frekuensi nafasnya kurang dari normal ya, misalnya pada pasien dewasa, langsung melakukan penanganan seketika itu juga, yaitu misal dengan pasien-pasien yang frekuensi nafasnya kurang dari normal, kita bisa langsung bantu pemberian oksigen. Untuk yang pertama kita bisa langsung setting dengan pemberian 10 liter kali per menit ya. Kemudian kita tetap pantau ya setelah kita kasih 10 liter per menit apakah menunjukkan hemodinamik yang baik atau justru mengalami perburukan. Jika mengalami perburukan maka kita langsung melakukan tindakan selanjutnya ya. Misalnya jika pasien-pasien yang tidak adekuat bisa dengan ventilasi seperti ini ya. Jadi bisa pemberian oksigen, bisa dengan big valve mask ya, ambubik ya. Tadi kita bisa melakukan pemeriksaan fisik ya untuk mengetahui misal didapatkan tadi, ternyata pada saat dikaji pasiennya frekuensinya lebih dari normal, terjadi takipno atau bahkan bradipno. Maka kita bisa mengkaji, mencari penyebabnya. Kok bisa pasien ini mengalami seperti ini? Kita bisa menggunakan pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi, palpasi, dan perkusi. Ya, yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi kita melihat apakah di dada pasien misalnya ada jejas, ada luka terbuka, ya. Kemudian bagaimana ekspansi parunya, pengembangan parunya bagaimana? Apakah kanan dan kiri itu sama mengembang dan mengembusnya? Atau pada saat mengembang bagian salah satu sisi paru pasien tertinggal. Kemudian yang selanjutnya setelah inspeksi kita perkusi ya. Apakah ada suara redup misalnya atau hipersonor di rongga pleura pasien ya, dengan cara mengetuk-ngetuk di ICS, di sela tulang iga. Kemudian palpasi apakah ada krepitasi, apakah adanya krepitasi yang menunjukkan bahwasanya ada misalnya fraktur iga atau fail chest ya. Fraktur iga
di lebih dari 3 titik. Kemudian yang terakhir adalah auskultasi. Kita melihat apakah ada suara nafas tambahan pasien. Ya, ini keterangannya inspeksi, palpasi, auskultasi. Contohnya, jika pada saat kita pengkajian didapatkan adanya luka terbuka, maka kita sebut dengan open pneumotoraks, ya, luka terbuka, adanya jejas, kemudian ada trauma yang terbuka, ya. Ini pasien biasanya menunjukkan sesak nafas, ya, sesak nafas hebat, sehingga alternatif tindakan yang bisa kita lakukan yaitu dengan ditutup, ya, ditutup dengan kasa 3 sisi. Kemudian langsung bisa dilakukan dengan WSD. Ini contohnya open pneumotoraks. Kemudian tension pneumotoraks. Di sini nanti akan ada pengembangan dada yang tidak signifikan, ya, seperti itu. Kemudian adanya deviasi trachea, ya, jadi di bagian trachea pasien itu terdapat deviasi trachea, yaitu kita bisa melakukan dengan kricodectomy. Yang selanjutnya, contoh yang menyebabkan pasien sesak nafas yaitu masif hematotoraks. Terdapat akumulasi perdarahan di dalam rongga torak pasien, ya. Ini bisa dilihat dengan rongsen. Jadi adanya perdarahan internal. Caranya bagaimana? Kita bisa lakukan WSD. Jika banyak perdarahannya, maka kita lakukan torakotomi. Kemudian yang selanjutnya adalah Velces dan kontusio paru. Ya, tadi saya sebutkan bahwasanya pengembangan dada kanan dan kiri pasien ditemukan tidak sama. Ya, satu sisi mengembang, satu sisinya ketinggalan. Apakah kemungkinan terjadinya Velces, yaitu adanya fraktur tulang iga lebih dari 3? Ya, itu baru kita sebut Velces. Kalau hanya satu tulang iga, maka kita sebut fraktur iga. Ya, ini dengan cara pembebatan, ya, dikemben, seperti orang dikemben itu, untuk mengurangi rasa nyeri. Itu untuk tindakan pertama, dan analgesik tentunya. Nah, jadi ini beberapa hal yang bisa trauma torak yang bisa menyebabkan pasien mengeluhkan sesak nafas. Kemudian yang selanjutnya adalah circulation dan kontrol perdarahan. Sirkulasi ini nanti kaitannya dengan hemodinamik, ya. Kemudian apakah ada temuan perdarahan atau tidak? Ya. Jika adanya perdarahan, maka hal yang kita lakukan adalah kontrol perdarahan. Karena pada dasarnya ada perdarahan internal, ada perdarahan eksternal. Kalau misalnya didapatkan perdarahan eksternal, maka kita cukup hentikan dengan pembebatannya. Tapi jika terdapat perdarahan internal, maka kita harus lakukan tindakan selanjutnya. Ya, jangan sampai kondisi-kondisi perdarahan tersebut bisa menyebabkan kondisi shock. Ya, shock ini ditandai dengan akral dingin, kemudian takikardi, serta hipotensi. Ya, itu tanda awal dari terjadinya shock. Jika terjadi perdarahan, maka kita segera perbaikan volume, ya, mengganti jumlah cairan atau darah yang keluar dengan volume yang kita berikan pada pasien. Ya, caranya bagaimana untuk mengkaji disirkulasi?
Yang pertama, kita bisa melihat status hemodinamik. Hemodinamik di sini yaitu TTV, tekanan darah, kemudian nadi, saturasi oksigen, ya. Kemudian warna kulit, bagaimana? Apakah sianosis atau tidak? Kemudian tadi nadia termasuk hemodinamik, serta produksi urin, bagaimana produksi urinnya, ya. Serta kita lihat apakah ada perdarahan internal ataupun eksternal, ya. Tanda-tanda adanya kehilangan darah dapat diketahui dengan pemeriksaan yang sederhana, yaitu tadi ada perubahan nadi, bisa jadi takikardi, kemudian ada tekanan darah, bisa terjadi hipotensi, ya, serta respirasinya. Jika perdarahan ringan, jumlah volume darahnya kurang dari 750 ml. Biasanya hasil pengkajiannya kita temukan tekanan darah masih normal, nadinya masih lebih dari 10 kali per menit, dan nafasnya sedikit meningkat, ya. Ini sudah hemodinamiknya sudah ditunjukkan dengan ketidaknormalan, ya, dari nadi ataupun dari frekuensi nafas, ya. Namun, jika terjadi perdarahan sedang dan berat, artinya volume darah yang keluar itu lebih dari 750 ml, maka tanda gejala pasien itu adanya tekanan darah akan menurun, hipotensi. Kemudian peningkatan nadi, takikardi, dan respirasi, frekuensi nafas lebih dari perdarahan ringan. Jadi hemodinamiknya sudah terganggu, ya. Ini harus kita waspadai, jangan sampai atau sudah kejadian terjadinya kondisi shock hipovolemik. Ya, ini tadi sudah dipaparkan sedikit bahwasanya ada perdarahan yang eksternal, ya. Kita bisa tekan langsung pada daerah yang mengalami perdarahan atau dengan dibebat, ya. Ya. Jika terjadi perdarahan, maka kita langsung perbaikan volume, ya. Kita langsung ambil sampel darah, barangkali pasien ini memang harus dilakukan transfusi darah, ya. Kemudian kita langsung pasang IV kateter yang paling besar untuk mengantisipasi tadi pasien langsung dilakukan transfusi dan pemberian cairannya langsung dalam kondisi jumlah yang banyak, ya. Misalnya dengan diguyur, digerujuk, ya, seperti itu untuk perbaikan volumenya, ya. Namun kalau tadi temuannya ternyata pasiennya tidak sesak. Sesak itu bisa dua, ya. Bisa karena tension pneumotorak, ya, artinya memang ada masalah, ya, di toraknya. Jika tidak sesak, ya, bisa jadi terjadi tamponade jantung. Ini jika terjadi shock dengan bradikardi, maka pikirkan apakah terjadi neurogenic shock. Ya, ini yang perlu diwaspadai. Kemudian selanjutnya adalah disability. Disability di sini kita akan melakukan pengkajian, salah satunya adalah keadaan neurologis. Bagaimana cara kita melakukan pengkajian neurologis? Salah satunya dengan pemeriksaan GCS, ya, Glasgow Coma Scale. Ini yang sering dilakukan di lahan praktek untuk menilai tingkat kesadaran pasien. Komponennya ada AIS, ada verbal, ada motorik, ya, itu. Kemudian selain GCS atau tingkat kesadaran, kita bisa lihat kondisi pupil, pengkajian pupil, ya. Ada istilah isokor
ada istilah anisokor, ada istilah midriasis, ada istilah pinpoint. Ya, itu nanti istilah-istilah yang dapat ditemukan pada saat kita melakukan pengkajian pupil. Ya, kemudian selanjutnya adalah tanda lateralisasi lainnya. Itu pengkajian yang dilakukan di disability. Kemudian yang terakhir tadi ya, terkait exposure, yaitu dan kontrol lingkungan. Bagaimana cara melakukannya? Exposure ini dilakukan jika tadi A, airway, B, breathing-nya, dan sirkulasinya itu sudah stabil. Kita boleh melakukan exposure. Yaitu caranya bagaimana? Buka pakaian pasien, pastikan pasien tidak mengalami hipotermi. Ya, jadi warning kita pada saat exposure, jangan sampai pasien itu melakukan hipotermi. Dan pada saat misalnya kita akan mengalihkan posisi pasien, kita bisa boleh menggunakan log roll. Nah, lantas apa saja yang perlu kita perhatikan pada saat kita exposure? Karena exposure ini dilakukan secara cepat, yaitu dengan apa yang dikaji yaitu DCAP, BTLS, yaitu deformity, kontusio, abrasi, penetrasi, burn, tenderness, laceration, dan swelling. Itu yang bisa kita kaji pada saat kita melakukan exposure. Ya. Baik, kalau tadi kita sudah belajar terkait dengan A, B, C, sampai E, sebenarnya ada lanjutannya kembali. Namun ini dilakukan jika memang pasien itu sudah dalam kondisi benar-benar stabil. Itu kita akan melanjutkan ke F. F di sini adalah Foley kateter. Pasien itu dipasang kateter. Karena tadi salah satu indikator kita bisa melihat apakah sirkulasinya itu dalam kondisi baik atau tidak dengan melihat keluaran urin. Ya, makanya dengan dipasang kateter kita bisa menilai produksi urinnya seperti apa. Itu karena akan ada hubungan yang timbal balik dengan hemodinamik. Namun hal yang harus kita waspadai pada saat pemasangan kateter, ya jangan sampai kalau pada pasien-pasien trauma, ya khususnya terdapat trauma di area kelamin, ya di area pemasangan kateter, kita waspadai. Jangan-jangan ada ruptur uretra. Karena salah satu kontraindikasi dilakukan oleh kateter adalah terjadinya ruptur uretra. Ya, bagaimana kita tahu adanya ruptur uretra? Kita melihat bahwasanya di daerah pemasangan kateter adanya jejas, atau untuk memastikan di sini dengan colok dubur. Ya, jika pada saat colok dubur itu prostatnya tidak teraba, maka kita pastikan adanya ruptur uretra. Ya, jadi jangan kita pasang Foley kateternya. Kemudian setelah misalnya tidak ada kontraindikasi, maka kita wajib mengevaluasi dari hasil luaran urin. Seberapakah banyak jumlah cairannya, kemudian bagaimana warnanya, atau jangan-jangan ada hematuri, ada darah, ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah G, yaitu gastric tube. Kita bisa memasang NGT, yang mana pemasangan NGT ini fungsinya untuk mencegah distensi lambung, ya, kemudian mencegah aspirasi dan muntah, ya. Jadi pasiennya kalau muntah yang misalnya penurunan kesadaran kemudian muntah, maka tidak terjadi aspirasi, ya. Itu kita bisa melakukan pemasangan NGT melalui naso. Ya, namun jika kok ternyata pasien ini harus dipasang gastric tube,
Namun temuannya ada misalnya raccoon eyes, ya matanya seperti mata panda hitam, kemudian keluar cairan LCS, cairan liquor cerebrospinal, ya dari hidung ataupun telinga, kemudian ada trauma di daerah kepala, maka kita lakukan dengan pemasangan OGT lewat oral, lewat mulut. Jangan sampai kita memasang melalui hidung, karena itu di hidung nanti akan tersalurkan ke bagian basis kraniinya, ya. Jadi sangat berbahaya jika pada pasien fraktur basis krani itu dilakukan pemasangan NGT, ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita memasang gastrik tube, kita bisa monitoring hemodinamik dengan cara memasangkan PET monitor kepada pasien, ya. Kita bisa melihat memonitor hemodinamik, tanda-tanda vital, ya, kemudian EKG-nya juga, dan saturasi oksigen, ya. Kita bisa dengan mudah memonitornya. Kemudian yang terakhir yaitu imaging, ya. Pada kasus-kasus trauma kita bisa melakukan pemotretan, ya, yang gampang itu misalnya dengan rongsen, ya. Ini beberapa contoh pemeriksaan rongsen untuk trauma servikal, kemudian trauma torak, kemudian ada trauma pelvis, ya. Kita bisa pemotretannya bisa dari anterior atau dari posterior, ya. Itu jadi dari vole sampai imaging itu dilakukan setelah pasien benar-benar sudah dalam kondisi stabil. Lantas setelah ini kita monitoring kembali, ya, dari hal-hal yang sudah dilakukan, bagaimana perkembangannya, apakah pasien mengalami perbaikan atau bahkan mengalami perburukan, ya, sehingga kita tahu bagaimana selanjutnya tindakannya akan segera kita lakukan, ya. Jadi kesimpulannya, di initial assessment yang kita lakukan yaitu yang pertama, sebelum pengkajian kita harus wajib, yang pertama adalah 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Kemudian yang selanjutnya cek respon dan nilai pengembangan dada. Yang selanjutnya langsung aktifkan SPGDT jika dapatkan tidak ada respon. Kemudian imobilisasi leher, ya. Itu prinsip yang kita jaga sebelum kita melakukan pengkajian. Pengkajian yang selanjutnya adalah A, B, C, D, E, ya. Itu kemudian jika sudah stabil kita lanjutkan ke F, G, H, I. Jadi kurang lebihnya seperti itu terkait dengan pemaparan initial assessment. Silahkan nanti jika ada pertanyaan bisa dilakukan diskusi, ya. Harapannya untuk pertemuan hari ini kalian sudah ada gambaran terkait dengan konsep initial assessment. Apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan initial assessment, karena ini sangat penting untuk kita mengkaji pasien yang baru datang, ya. Itu saja mungkin penjelasan yang sangat singkat dari saya. Selebihnya kalian bisa membaca banyak referensi dari sumber lain. Bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata, saya pribadi mengucapkan mohon maaf dan semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.